Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dengan NIM 1802405022. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah berpikir sistem yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Fibri Indriani Lisani, SPD MPD. Nah, langsung saja soal nomor 1, yaitu apakah berpikir itu? Nah, berpikir merupakan aktivitas yang melibatkan manipulasi otak terhadap informasi. Misalnya pada saat kita membentuk konsep, terlibat dalam pemecahan masalah, melakukan penalaran, dan membuat keputusan. Nah, berpikir juga melibatkan kerja otak seseorang, dan terkadang ide atau konsep itu akan muncul dengan sendirinya ketika seseorang itu merasa terdesak. Jadi tidak selamanya berpikir itu keluar setelah seseorang mendapatkan informasi-informasi yang telah disimpan, seperti halnya ketika seseorang mendapatkan suatu masalah dan seseorang tersebut akan mulai berpikir bagaimana cara agar mereka bisa mendapat jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, soal nomor 2 yaitu contoh kasus yang bisa diatasi oleh pikir holistik. Nah, sebelum kita ketahui contohnya, maka terlebih dahulu perlu kita ketahui apa pengertian berpikir holistik. Adapun pengertian berpikir holistik yaitu berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian. Contohnya, misalnya ada kasus anak SD yang motivasi belajarnya di sekolah rendah. Dengan berpikir holistik, yang ada di pikiran kita bukan hanya karena anak itu malas. Lebih jauh dari itu, kita juga harus memikirkan banyak aspek yang mungkin mempengaruhi anak itu motivasinya rendah. Bisa jadi dia seperti itu karena pola asuh orang tuanya yang tidak pernah menghargai pencapaian anaknya, atau lingkungan yang terlalu berekspektasi tinggi terhadap dia, atau dia merasa tidak tertentang karena pembelajaran terlalu mudah. Nah, adapun nomor 3 yaitu apakah sistem itu? Nah, sistem adalah sebuah objek analisa yang memiliki komponen atau bagian yang saling berinteraksi dalam suatu aturan-aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sistem juga dapat dikatakan suatu kesatuan yang memiliki stabilitas untuk menerima input lalu memprosesnya dan akhirnya menghasilkan suatu output. Nah, adapun nomor 4 yaitu mengapa dengan berpikir secara sistem persoalan yang kompleks bisa diatasi. Karena dengan melalui berpikir secara sistem, kita dapat melihat suatu persoalan dengan mencari elemen-elemen atau unsur-unsur yang mempengaruhi suatu persoalan tersebut, sehingga tidak hanya terpaku pada satu faktor penyebab saja, akan tetapi melihat akar masalah dari suatu persoalan yang kompleks. Nah, itulah tadi jawaban dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.